Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Jamilah dari kelas praktikum PDBK kelas D. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data awal perusahaan sampai dengan ke bukti memorial pada aplikasi Akuret. Nah, sebelumnya di sini saya sudah punya data-data perusahaannya, ada informasi perusahaan, informasi pajak perusahaan, daftar akun dan neraca saldo awal, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar yang lainnya. Nah, di sini itu daftar-daftar akun-akun ini sudah saya convert ke Excel sebelumnya. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Akuret. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita pilih yang buat data perusahaan baru. Nah, kita pilih yang lokal, lalu kita pilih akan disimpan di mana database yang kita buat. Kalau saya di sini. Nah, file name-nya itu kita pilih nama si perusahaannya yaitu PT Sumber Jaya Indonesia. Lalu kita create. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini kita akan menunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kata kuncinya ini kita sama, yaitu supervisor. Lalu OK. Nah, di sini selamat datang di Akuret versi 4. Kita pilih yang bahasa Indonesia, lalu lanjut. Yang ini kita pilih persiapan mahir, lanjut. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, yaitu mata uang dan info perusahaan. Yang nama ini kita pilih rupiah. Nilai tukarnya itu 1, negaranya Indonesia. Simbolnya ini Rp. Nah, setelah ini kita pilih lanjut, lalu ada informasi perusahaan. Nah, kita isi di sini kita harus mengisi nama perusahaan, alamat, tanggal mulai tutup buku, tahun fiskal, default periode. Nah, kita lihat di sini. Ini nama perusahaannya kita kopas saja. Nah, setelah ini kemudian kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita akan mengisi informasi pajak perusahaannya. Kita isi nomor seri faktur pajaknya, NPWP, nomor pengukuhan PKP-nya, kode cabang, jenis usaha, dan KLU SPT-nya. Nah, bisa kita lihat di sini. Langsung saja kita kopas.
Nah, setelah kita isi semua ini, lalu kita klik lanjut. Nah, setelah ini masuk ke akun-akun dan daftar lain. Nah, di sini itu kita harus menghapus akun-akunnya terlebih dahulu, kecuali yang retained earning, karena di sini tidak bisa dihapus. Nah, setelah tersisa retained earning, kita akan mengimpor datanya. Kita klik yang impor, lalu kita pilih data yang akan kita impor. Kita ubah dulu ininya ke Excel. Nah, kita pilih yang daftar akun, lalu kita ambil data. Nah, setelah itu kita hapus yang baris pertama ini. Lalu kita definisikan kolom akun di sini. Kita sesuaikan. Nomor akun dengan nomor akun, nama akun dengan nama akun. Lalu tipe akun. Nah, di sini juga kita definisikan dari cash atau bank sampai dengan other income. Kita definisikan ke seperti ini. Sampai ke bawah sini ya. Nah, setelah terisi semua, kita klik OK. Lalu mata uang ini kita definisikan ke rupiah. Selanjutnya ada saldo, ini kita abaikan saja. Nah, setelah itu kita pilih import data. Nah, di sini 34 data terimport. Lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengisi saldo awal akun-akun yang ada di sini. Nah, kecuali kita isi semua, kecuali akun piutang, akun utang, persediaan, aktiva tetap, dan akumulasi penyusutan. Itu tidak kita isi karena akun-akun tersebut dimasukkan melalui formulir yang lain. Nah, sebelumnya di sini ekuitas saldo awal dan akun laba ditahan kita ganti dulu. Kita ganti dulu dengan laba ditahan. Yang ini juga laba ditahan. Nah, setelah itu kita masukkan saldo awalnya. Pas kecil, kita isi saldo awal di sini. Nah, setelah kita isi semua saldo awal akun-akunnya, lalu kita klik lanjut. Nah, setelah ini kita sesuaikan yang akun hutang itu hutang dagang, akun piutang IDR, pembayaran di muka penjualan yaitu uang muka penjualan, pembayaran di muka pembelian yaitu uang muka pembelian, diskon penjualan yaitu potongan penjualan. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Kemudian syarat pembayaran dan pajaknya akan kita isi. Pertama itu syarat pembayarannya.
diskonnya itu 0. Kita isi. Jatuh temponya 30. Setelah itu kode pajaknya kita isi T. Namanya PPN. Nilainya itu 10%. Pajak penjualannya kita isi yang PPN keluaran. Lalu pajak pembeliannya kita isi PPN masukan. Selanjutnya setelah ini kita klik lanjut. Lalu ada tipe pelanggan umum dan metode pengirimannya, yaitu kita pakai yang melalui Tiki. Nah, setelah itu lanjut lagi. Dan selanjutnya kita masuk ke pelanggan dan pemasok. Nah, di sini kita akan impor dari berkas lagi. Kita pilih yang daftar pelanggan. Nah, kemudian kita hapus yang baris pertama ini. Nah, selanjutnya kita akan definisikan kolom yang tadi seperti tadi. Nah, setelah kita definisikan tipe pelanggannya itu umum, lalu kita pilih import data. Nah, selanjutnya masuk ke pelanggan, kita isi pajak satunya itu dengan PPN. Lalu saldo awal yang PT Matahari kita isi 20 juta. Nah, setelah ini kita klik lanjut. Masuk ke pemasok, kita pilih import data lagi, yaitu kita pilih yang daftar pemasok. Kita Excel dulu. Kita pilih yang daftar pemasok. Lalu ambil data. Nah, seperti biasa ini yang baris pertama kita hapus. Lalu kita di sini akan mendefinisikan kolom lagi seperti tadi, kita sesuaikan lagi. Yang ini kita abaikan. Nah, jika sudah selesai, kita pilih import data. Lalu oke.
Nah, kemudian di sini pajak satunya kita isi dengan PPN. Kemudian kita klik lanjut. Nah, di sini kita klik lanjut aja. Nah, sekarang masuk ke akun default barang, kita sesuaikan dulu ininya, akun-akunnya. Nah, setelah kita sesuaikan, selanjutnya kita klik lanjut. Kita klik lanjut lagi. Nah, yang ini kita pilih metode Vivo karena di sini juga menggunakan Vivo. Selanjutnya kita masuk ke barang. Kita impor lagi berkas Excel-nya. Nah, kita pilih yang daftar barang. Lalu kita ambil data. Nah, selanjutnya kita hapus lagi yang baris pertama. Lalu kita definisikan kolomnya juga kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu nilai defaultnya kita isi yang ini persediaan. Lalu tipe persediaannya yaitu barang jadi. Nah, selanjutnya kita import data. Nah, setelah itu kita ke pajak penjualannya, kita isi dengan T, yaitu teks. Setelah ini kita klik lanjut. Nah, masuk ke aktiva tetap. Nah, kemudian kita akan mengimpor data lagi dari berkas. Kita ganti dulu ke Excel. Nah, kemudian kita pilih yang daftar tipe aset tetap pajak. Lalu kita ambil data. Nah, kemudian seperti biasa kita hapus yang baris pertama. Nah, setelah itu kita definisikan lagi kolomnya seperti biasa. Selanjutnya kita definisikan lagi metode penyusutan pajaknya. Garis lurus. Ini double dividing. Lalu kita klik OK. Nah, jika sudah selesai, kita import data. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik lanjut. Kemudian masuk ke aktiva tetap atau aset tetap, kita akan klik import data lagi, kita klik import data. Lalu kita pilih yang daftar tipe aset tetap. Lalu kita ambil data. Nah, seperti biasa, kolom yang pertama ini kita hapus. Lalu kita definisikan lagi kolomnya.
Nah, kemudian kita klik OK. Lalu kita import datanya lagi. Nah, setelah ini kita klik lanjut. Nah, kita masuk ke Aktiva tetap, lalu kita import lagi data dari berkas. Kita pilih yang daftar aset tetap. Lalu kita ambil data. Nah, setelah itu seperti biasa kita hapus dulu kolom yang pertama. Lalu kita definisikan lagi kolomnya. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kodenya kita isi dengan kode Aktiva, keterangan Aktiva. Kita isi. Nah, jika sudah selesai, kita klik import data. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita klik lanjut. Nah, selanjutnya kita masuk ke neraca percobaan. Ini kita klik lanjut. Kita klik akhir. Nah, setelah ini ada bacaan selamat Anda siap menggunakan Akuret. Lalu kita klik selesai. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan membuka laporan keuangan sementaranya. Kita pilih laporan, lalu daftar laporan. Nah, kita pilih yang buku besar, lalu kita ke neraca saldo klasik. Tanggalnya kita ganti dengan tanggal 30 November 2020. Nah, dan pastikan kita harus centang juga yang termasuk saldo nolnya, lalu kita klik OK. Nah, di sini akan muncul neraca saldo klasiknya. Di sini jumlahnya juga sudah balance. Kita close saja. Nah, selanjutnya kita akan menutup yang bulan November. Kita langsung saja, kita pilih aktivitas, lalu kita pilih yang periodik, lalu kita pilih yang proses akhir bulan. Nah, karena di sini kita akan menutup yang bulan November, kita pilih yang November, ininya tahun 2020, lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita lihat lagi yang laporan neraca saldo yang klasiknya. Kita ini lagi. Nah, selanjutnya kita cari opening balance. Nah, ini dia opening balance-nya sudah 0. Nah, langsung kita close aja. Karena tadi opening balance-nya sudah 0, langsung saja kita masuk ke data transaksi yang pertama, yaitu ada ini
sebenarnya faktur pembelian ya, bukan faktur penjualan. Langsung saja kita pilih yang aktivitas, lalu ke pembelian, lalu kita pilih yang faktur pembelian. Nah, vendornya ini kita isi dengan si PT Kinibalu. Nah, lalu invoice-nya ini kita sesuaikan dengan yang ada di sini, nomor faktur, tanggal, termin, lalu kita isi invoice-nya itu 01 strip PJ. Invoice date-nya yaitu tanggal 5 Desember 2020. Kita samakan. Nah, kemudian si terms-nya ini kita pilih yang net 30. Lalu si itemnya ini kita pilih yang ada Honda Supra dan Suzuki Shogun. Yang pertama kita pilih Honda Supra. Kuantitinya yaitu ada 2. Price-nya yaitu 9.100.000 kita isi. Diskonnya tidak ada, tetap yang teksnya yaitu 10%. Kita isi dengan teh. Nah, selanjutnya kita pilih yang Suzuki Shogun. Kuantitinya kita isi, price-nya. Selanjutnya ada biaya kirim sebesar 250.000. Kita pilih yang di beban. Kita isi dengan biaya angkut pembelian. Jumlahnya yaitu 250.000. Nah, kita tab sampai dengan ada checklist di sini, lalu kita samakan. Jumlah tagihannya 42.050.000. Di sini sudah balance, lalu kita simpan dan tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengisi transaksi yang kedua, yaitu faktur penjualan pada PT Bintang. Langsung saja kita pilih aktivitas, lalu kita pilih penjualan, lalu kita pilih yang faktur penjualan. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu pelanggannya kita pilih yang PT Bintang. Lalu invoice-nya kita samakan dengan yang ada di transaksi 02 FWJ. Tanggalnya juga kita sesuaikan 10 Desember.
Yang ini juga kita sesuaikan. Lalu terminnya itu COD. Nah, setelah itu yang barangnya itemnya itu kita isi Honda Supra. Kuantitinya kita isikan 4. Price-nya yaitu 11 juta. Ininya sudah, kita isi T. Lalu yang kedua ada Suzuki Smash. Kuantitinya yaitu 2. Harganya nah, selanjutnya kita isi yang biaya kirim sebesar 1.500.000. Nah, kemudian di akun biaya kirim kita pilih yang beban luar usaha. Nah, setelah ini simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu ada bukti kas masuk yang diterima dari PT Matahari sebesar 20 juta. Langsung saja kita pilih aktivitas, kita ke penjualan, lalu kita pilih yang penerimaan penjualan. Nah, ininya kita isi PT Matahari. Lalu tanggalnya kita sesuaikan, tanggal 15 Desember. Nah, ininya kita isi Bank Mandiri. Tanggalnya kita sesuaikan lagi. Nah, setelah itu cek amount-nya kita pilih, kita isi 20 juta. Lalu kita tap. Nah, ini kita checklist yang bayarnya. Setelah itu simpan dan tutup. Selanjutnya kita ke transaksi yang keempat, yaitu ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada si Merapi. Langsung saja kita pilih aktivitas, kita ke pembelian, lalu kita pilih yang pembayaran pembelian. Nah, selanjutnya vendornya kita isi dengan si Merapi. Nah, lalu kita sesuaikan nomornya 01 BKK. Lalu tanggalnya kita sesuaikan juga, tanggal 20 Desember 2020. Nah, selanjutnya kita centang yang bayar. Centang.
Lalu cek amount-nya kita isi 15 juta. Nah, kita tab. Kemudian kita simpan dan tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kelima, yaitu ada bukti kas keluar yang dibayarkan kepada Telkom. Langsung saja kita pilih yang aktivitas. Kita pilih yang kas dan bank, lalu kita pilih pembayaran. Nah, paid from-nya ini kita pilih yang Bank Mandiri karena akan dibayarkan kepada Bank Mandiri. Voucher nomornya kita sesuaikan, yaitu 02 BKK. Tanggalnya kita sesuaikan juga, tanggal 20 Desember. Selanjutnya, di sini memonya kita isikan dengan pembayaran rekening telepon dan listrik bulan November. Nah, selanjutnya amount-nya kita isi sebesar 2.500.000. Lalu akun nomornya kita isi dengan hutang beban. Kita tab sampai terisi di sininya total payment-nya 2.500.000, lalu kita simpan dan tutup. Nah, selanjutnya ada transaksi yang keenam, yaitu masih bukti kas keluar di sini yang dibayarkan kepada agensi. Keterangannya itu pemasangan iklan Kompas. Nah, langsung saja kita pilih sama seperti tadi, kas dan bank, lalu pembayaran. Nah, di sini paid from Bank Mandiri. Voucher nomornya di sini sudah terisi. Lalu tanggalnya itu kita sesuaikan, tanggal 22 Desember 2020. Memonya yaitu bayar iklan promosi. P-nya itu agensi. Amount-nya sebesar 2.500.000. Nah, di sini akun nomornya itu kita pilih yang beban pemasaran. Nah, kita tab sampai total payment-nya terlihat 7.500.000, lalu kita simpan dan tutup. Nah, selanjutnya transaksi yang terakhir, yaitu ada bukti memorial penyesuaian beban sewa sebesar 3.600.000. Langsung saja kita pilih aktivitas, lalu ke buku besar,
kita pilih bukti jurnal umum. Nah, voucher nomornya kita sesuaikan, yaitu 01 BM. Tanggalnya juga kita sesuaikan, tanggal 31 Desember 2020. Selanjutnya, deskripsinya kita isi dengan penyesuaian. Lalu akun nomornya kita pilih yang beban sewa. $6.20.30. Kita isi di debit sebesar 3.600.000. Lalu tab. Selanjutnya kita isi di kreditnya, yaitu sewa dibayar di muka. Nah, kita tab sampai di sini debit dan kreditnya 3.600.000. Lalu kita simpan dan tutup. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan langkah-langkah bagaimana cara mengisi data awal perusahaan sampai dengan ke bukti memorial. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.